udah dari dalam. Ricky disuruh panggil Joshua gitu, masuk di TKP, ya disuruh jongkok lagi istilahnya bang gitu. Dieksekusi ketika jongkok itu? Iya katanya di apa dulu rambutnya gitu sama. Dalam arti dijambak gitu? Iya, lalu diperintah si ini Baradae untuk nembak, woi tembak gitu. Kejadian ini membuat kita berpikir, jangan-jangan sering sekali ada TKP-TKP yang dikarang-karang. Jangan-jangan begitu banyak penghilangan bukti, the obstructions of justice yang dilakukan yang tidak pernah ketahuan. Sekali ini ketahuan. Kalau ini diteruskan bukan main-main Bang Karni. We are leading to the failed state. Ada dua yang sudah kelihatan sekarang. Satu, ketidakmampuan untuk melindungi yang lemah untuk mendapatkan keadilan. Kedua, hilangnya kepercayaan pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau ini diteruskan, kita ini menjadi negara yang gagal. Ada 3 kasus besar yang harus kita ungkap dan kita harus bersama-sama. Tidak bisa kita biarkan polisi ini sendiri, apalagi kalau kita biarkan Kapolri ini sendiri bersama dengan Menko Polhukam dan Presiden kita, karena taruhannya ini negara. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua motif masih terus dipertanyakan publik hingga saat ini. Diketahui kini Mabes Polri telah menyerahkan ke pengadilan soal motif kasus Verdi Sambo. Terbaru ada pengakuan baru dari pengacara Barada Eliezer M. Burhanuddin di acara Indonesia Lawyer Club seperti yang dikutip dari TV One News pada Sabtu 13 Agustus. Burhanuddin menjelaskan pada tanggal 8 Juli 2022 tepat hari kematian Brigadir J. Terjadi suasana mengerikan, kata Burhanuddin hasil wawancaranya dengan Baradae yang sudah ditetapkan tersangka. Brigadir Yosua dipanggil masuk ke dalam rumah, ketika itu Brigadir J tengah berada di teras rumah. Bribka Riki mendapatkan tugas dari Verdi Sambo untuk memanggil Brigadir Yosua. Ketika masuk ke dalam rumah, Verdi Sambo langsung menyuruh Brigadir Yosua untuk jongkok serta dijambak. Di TKP sudah ada Bribka Riki, Baradae, dan juga Verdi Sambo. Namun, posisi Putri Chandrawati berada di kamar, tidak di lokasi eksekusi. Selanjutnya, saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, Burhanuddin mengatakan, sebelum dieksekusi, rambut Brigadir J sempat dipegang, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak Brigadir J. Kemudian ketika ditanya siapa yang memegang rambut Brigadir J, Burhanuddin mengatakan Verdi Sambo lah yang memegang rambut Brigadir Yosua dengan pengertian rambut Brigadir J dijambak. Namun dia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Baradae. Selanjutnya disinggung tentang Baradae mengetahui motif perintah penembakan itu, Baradae belum buka suara. Mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Deoli Payubara mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Juli yang menjadi pemicu terjadi pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut pengakuan Baradae, Deolipa menceritakan pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo bersama istri dan ajudan merayakan ulang tahun pernikahan di Magelang mulai pukul 22 sampai pukul 1. Mereka menikmati acara dengan santai, namun kabar yang berembus usai acara itu, Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sudah bertengkar, tapi tidak tahu masalah apa yang tengah diributkan. Lalu pada 7 Juli, sekitar pukul 1, Barada Richard dan juga Brigadir Yosua turun ke bawah untuk istirahat. Tidak terjadi apa-apa di tanggal itu, acara berjalan lancar. Lalu pada tanggal 7 pagi, sekitar pukul 8, Verdi Sambo sudah berangkat ke Jakarta untuk menjalani aktivitas bekerja. Namun Richard, Yosua, Bribka Riki, Putri masih berada di Magelang. Selain itu ada Susi, seorang pekerja rumah tangga, Kuat, sopir pribadi, dan juga seorang anak Verdi Sambo dan Putri. Pada hari itu Bribka Riki dan Baradae mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke sekolah Taruna Magelang. Mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke anak komandannya itu. Tak berselang lama, usai tugas mengantar makanan dan masih berada di luar rumah, Baradae mendapatkan telepon dari Putri. Putri menelpon Baradae dengan menangis. Putri menanyakan keberadaan Bribka Riki. Sontak, Baradae menyerahkan ponsel itu kepada Bribka Riki. Di mana pusat kejadian membuat Sambo marah ketika di Magelang. Di Magelang itu Riki dan Richard diperintahkan antar makanan anak Sambo di Taruna Nusantara sekitar jam 6 sore. Di telepon Putri, Richard itu, Riki di mana? Tolong kemari, sembari menangis. Richard memberikan handphone kepada Riki, lalu mereka buru-buru pulang. Putri yang menelpon dengan menangis membuat Baradae bingung, namun berdasarkan pengakuan Baradae, ia tidak tahu apa isi pembicaraan Riki dengan Putri. Ketika sampai di rumah, Bribka Riki dan Baradae bertemu dengan Kuat, sopir pribadi. Mereka ingin naik ke atas untuk melihat kondisi Putri, namun dilarang oleh Kuat. Sampai di rumah, Riki dan Richard naik ke atas, tapi ada Kuat. Deolipa mengatakan, ketika sampai di rumah, Yosua sudah berada di bawah. Ketika langsung bertemu dengan Bribka Riki dan Baradae yang baru tiba, karena dilarang mereka turun ke bawah. Akhirnya Richard turun. Ketika ditanya interview dia kepada Richard, dia tidak tahu dan dia langsung turun. Kata Dio, saat Putri menangis hanya ada Susi, Kuat, dan Yosua. Menurutnya ada sesuatu yang terjadi membuat Putri menangis di saat Bribka Riki dan juga Baradae pergi ke Taruna Nusantara.
Tepat pada tanggal 8 Juli, rombongan Putri Chandrawati, Bribka RR, Baradae, Kuat, dan anak Ferdi Sambo dan Brigadir J berangkat dari Magelang ke Jakarta. Namun tidak seperti biasanya, Bribka RR sebagai pangkat tertinggi daripada semua ajudan keluarga Ferdi Sambo menyuruh